Sisi apa pernah dihitung sekarang nilai aset wakaf dari PPPA berapa? Kita sebenarnya masih dalam penghitungan ya. Jadi contohnya kalau di Dago itu investasi yang kita tanam itu sudah sampai 12 miliar atau 13 miliar. Nah, tapi kalau di Dago itu masih kecil sebenarnya. Sobat Bangga Wakaf, alhamdulillah ketemu lagi di kanal YouTube Bangga Wakaf ya, satu kanal edukasi dan juga literasi wakaf produktif yang akan berbagi beragam informasi dan juga kisah sukses seputar wakaf produktif dari beragam nazir wakaf terpercaya yang dipersembahkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS ya. Kenapa kanal ini hadir? Semata dalam rangka mendukung penguatan pemahaman, kesadaran dan juga gerak langkah kita membangun wakaf untuk ekonomi nasional yang lebih hebat ya. Jadi mari kita gemakan terus wakaf ini karena wakaf dari umat oleh umat untuk umat dan pastinya untuk kemaslahatan umat. Jadi saatnya kita bangga wakaf. Siap. Nah, di kesempatan ini kita lanjutkan sesi yang kedua bersama dengan rekan saya Mas Nanang Ismuhartoyo selaku Head of Corporate Secretary dari PPPA Darul Quran, Nazir PPPA Darul Quran. Saya sudah hafal karena sudah kalau teman-teman sering ketemu. Kalau lihat sesi satunya ya, nanti cek videonya. PPPA itu program pembibitan penghafal Al-Quran Darul Quran. Nah, betul ya? Betul. Salaman dulu Mas. Deal. Oke Mas, setelah kita sesi sebelumnya kita mengenal PPPA ya, yang alhamdulillah luar biasa nih rekan-rekan PPPA mulai 2007 kemudian hari ini sudah berjejaring dalam ibaratnya kompetensi kealquranannya, syiar Al-Quran dengan 16 pesantren berbayar, 12 pesantren tidak berbayar yang istilahnya takhasus dan juga 1.500 lebih jaringan rumah tahfiz dan juga masuk ke ranah wakaf produktif. Nah, ini sesi ini kita akan bahas mengenai wakaf produktifnya PPPA Darul Quran gitu. Nah, boleh ya Mas ya? Boleh silakan. Oke, nah berarti sekarang kita mulai Mas. Tadi kita langsung aja lah ke wakaf produktifnya. Oke, jadi siap. Pertama ada, tadi mungkin disebutkan aja deh, supaya Mas Nanang tadi saya takut salah. Apanya? Wakaf-wakaf produktif yang ada di Darul Quran. Iya, jadi yang wakaf produktif memang kita belum banyak ya. Jadi yang beberapa yang potensial. Jadi tadi ada di kampus Dago. Di Dago tuh di Darul Quran. Oke, disebutnya sebagai wakaf produktif karena iya, karena memang hasil dari untuk membiayai nasionalisme yang ada di situ. Oh baik. Ya, jadi dia dari dana-dana yang sifatnya wakaf pribadi ya, untuk wakaf produktif. Itu di pribadi yang ingin berwakaf di situ. Jadi itu untuk mengembangkan kampus Dago-nya. Kampus Dago-nya. Jadi gedung maupun asrama maupun juga buat beasiswa mahasiswanya. Tapi yang nggak banyak sih, sekitar 40-an kalau nggak salah. Yang kata lain, kalaupun dia ada surplus operasional dari mahasiswa yang membayar, itu dikembalikan untuk perluasan dan beasiswa gitu ya. Terus yang kedua kita ada, tadi itu saya sampaikan Dago-Mart. Ya, jadi itu dikelola oleh unit bisnis dan itu dari unit bisnisnya kita kan lumayan banyak. Kita punya unit bisnis, ada Dago Property, ada macam-macam lah. Ada Dago Agro segala macam. Nah itu masing-masing itu ada dana-dana wakafnya yang dari mereka tuh berwakaf ke umatnya itu. Oh oke. Jadi dari wakaf jadi kumpulan kolaborasi unit-unit yang ada di Darul Quran ya. Semua berwakaf itu untuk mengembangkan pada umat itu. Nah nanti dari hasil dari mereka itu juga nanti bisa buat kebutuhan santri, buat beasiswa santri, buat beasiswa mahasiswa. Oh oke. Ada berapa kan? Kalau di yang Dago umatnya itu ada 7 pesantren. 7 pesantren. Ya, kita dari 16 ya baru 7. Jadi sekarang nanti dalam waktu dekat kita mau kembangkan juga di Jambi. Pesantrennya udah ada, cuma umatnya belum. Karena tadi kan ada 16 kan? Ada 16 baru 7. Pesantren itu udah sampai ke Sulawesi segala macam kan? Yeah. Kita lebih banyak kita kembangkan sementara ini masih di Jawa, Jawa Sumatera. Oke. Itu tapi yang itu jadi baru 2. Nah di luar itu belum benar-benar kita lakukan ya. Jadi kalau bicara unggulan ya baru 2 itu. Selain itu sebenarnya ada juga yang di Ciloto, Jammu. Itu juga sebenarnya sih
hasilnya lumayan ya, tapi belum benar-benar didistribusi karena memang lahannya masih sangat terbatas. Ya. Jamur itu kumbung atau? Jamur, jadi mulai dari hulu sampai hilir. Jadi dia mulai dari menanam itu juga dia ada area yang khusus sampai dia jadi barang kemasan buat makanan, buat apa gitu. Dan kebanyakan selain di luar keluar juga buat konsumsi pesantren, santri. Oke. Ya. Kalau di banyak tempat tuh katanya pesantren suka punya sawah, punya suka. Kalau di David kita sebenarnya punya sawah. Jadi salah satu sawah kita tuh yang di Kadu Dampit ya, Sukabumi. Itu ada sekitar 7 hektar. 7 hektar, juga ada kandang peternakan, tetapi memang kalau itu bukan wakaf karena itu kita membeli. Sebagian juga ada hibah. Di situ juga ada pesantren, juga ada rumah tafis. Yang hasilnya juga dari sawah itu, dan sawahnya ada sawah organik. Oh baik. Kemudian ada peternakan ikannya juga. Begitu. Kalau itu sudah dikembangkan sejak tahun 2012. Oke. Sejak kapan PPA masuk wakaf produktif, Mas? Ya, jadi kalau wakaf produktif kita baru karena 2000 ya paling baru lah sekitar 2020-an gitu ya. 2020-an kita baru mulai situ gerak. Ini juga bagi kami juga ilmu baru ya. Karena selama ini kita baru pertama saya yang biasa ngelawan. Oh iya ini sampah ini sambil belajar kami juga. Jadi kalau cara nazir yang tersertifikasi juga masih sedikit ya kan. Terus kita juga tata kelolanya masih banyak, harus belajar dengan teman-teman yang lebih concern ke situ. Gitu. Karena memang concern kita selama ini lebih kepada sedekah dan jis ya. Wakafnya itu baru mulai. Jadi baru mulai kita pilih-pilih ini yang produknya seperti ini. Pernah sempat akan mengelola hotel juga tapi ya belum bisa. Belum sampai ke sana. Oke. Jadi memang kalau dari sisi nazir kita mengenal Darul Quran kan kadang suka terafiliasi terhubungkan dengan beragam ya. Mungkin ada Paytrend, payment gateway itu, terus ada Paytrend asset management, misalnya gitu ya, reksadana itu terpisah ya dari bisnis. Bisa kalau itu bisnisnya Isu Mansur. Cuman ya karena ada dalam satu keluarga besar. Ya mereka juga punya kewajiban misalnya kalau zakat juga harus ke PPP. Harus sedekah sebagian dari hasil itu harus ke PPP. Baik. Kalau ada hal yang berkaitan dengan wakaf juga harus ke PPP begitu. Jadi induk dari siswa dari seluruh unit yang ada itu semuanya bersentral ke. Jadi di luar itu mereka memang nggak boleh. Pesantren misalnya kalau mereka menerima orang wakaf atau menerima hibah, mereka harus menyampaikan ke PPPA, bukan ke sini gitu, karena kami secara legal bukan siswa. Gitu. Pesantrennya begitu. Jadi kita sudah difokuskan. Gitu. Kalau nanti dana atau hasil dari pengelolaan kita kembali ke pesantren, ya itu kan namanya penyaluran. Oke. Jadi dipusatkan ya supaya tertata ya pengelolaan. Tapi emang itu menarik. Memang perlu seperti itu sih. Khawatir nanti tersebar kemana-mana malah pendataan. Pecah-pecah. Karena memang pengalaman masa lalu juga begitu kan. Kita belum manajemen secara bagus lah. Dan semuanya tersumber pada Kiai Yusuf Mansur. Jadi semua pokoknya orang ini datang dulu kita serahkan ke Kiai Yusuf Mansur tahun berapa ya? Saya belum hadir di situ. Karena emang itu isunya teman-teman di Muhammadiyah NU juga hari ini tantangan itu karena sudah terlanjur tersebar ya. Sehingga sekarang sedang mengkonsolidasikan lagi dan itu cukup sulit jadinya malahan kalau sudah cukup tersebar. Karena pertanggungjawabannya juga jadi agak susah. Betul. Kalau terkait balik ke yang tadi Daku Mart Mas Anang itu dikelola sendiri, beli franchise atau seperti apa? Dikelola sendiri. Karena kita punya unit namanya Daku Bisnis Nusantara. Itu semua unit bisnis itu ada di bawah mereka. Nah, Daku Mart ini termasuk satu dua ini. Jadi secara manajemen dikelola Daku Bisnis Nusantara. Lalu pembangunan gedungnya juga kita punya unit bisnis namanya Daku Property. Jadi sebenarnya kita tuh mengembangkan ekonomi di dalam negeri aja gitu. Jadi kalau cara mitranya mana? Mitranya ya kami punya mitra sendiri di dalam gitu. Jadi kalau bangun asrama, bangun apa kita punya. Itu namanya closed loop ekonomi ya. Jadi uangnya nggak kemana-mana. Ya. Baik. Itu memang hebatnya pesantren sebenarnya karena punya captive market. Kan contoh kayak Gontor dan segala macam itu kan memberikan inspirasi ya. Betul.
Oke, nah kalau dari sisi apa pernah dihitung sekarang nilai aset wakaf dari PPPA berapa? Kita sebenarnya masih dalam penghitungan ya. Jadi contohnya kalau di Dago itu investasinya kita tanam itu sudah sampai 12 miliar atau 12 miliar. Nah, tapi kalau di Dago itu masih kecil sebenarnya karena kita baru modal awal itu sekitar 250 jutaan. Tapi sekarang berkembang jadi banyak itu karena memang sebagian dananya juga diambil dari dana-dana yang lain. Jadi dana wakaf itu cuma sebagai awalan aja. Biar nanti dia berkembang. Iya benar juga sih, memang itu tugas. Jadi kalau semuanya wakafnya ke situ kan nanti kan yang lain gitu. Enggak bagian. Iya. Jadi nanti dia munculnya bisa jadi pesantren, bisa jadi masjid. Beberapa masjid kayak di kampus di Dago, masjid beberapa pesantren itu juga dibangun atas wakaf. Jadi dari dana pengelolaan wakaf kita itu yang produktif kita. Jadi supaya dia nilai wakaf itu dinikmati oleh umat bukan hanya oleh pesantren. Baik, setuju itu. Karena pada akhirnya kan yang penting adalah kebermanfaatannya. Saya juga maksudnya buat saya pribadi ya, ada istilah wakaf produktif, berarti ada wakaf gak produktif. Iya mana? Jadi saya waktu dikenalin, emang ada wakaf tidak produktif. Awal-awal mulai. Enggak ya, tapi term wakaf produktif itu relatif kalau wakafnya lebih ke perekonomian gitu kan. Berkembang lah gitu. Gitu ya, tapi kalau ke sosial ya, masjid, makam, musola gitu atau pesantren misalnya pesantren tidak berbayar, itu juga produktif secara sosial saya bilang begitu. Karena seolah-olah ya dari wakaf produktif, dari wakaf tidak produktif. Oke, nah kalau melihat ya ke depan ini ya, kira-kira gimana PPPA Darul Quran melihat wakaf ke depan? Ya saya kira ini potensial banget ya, karena yang pertama memang kita harus kuatin yang namanya literasi ya. Terutama literasi tentang, nggak usah ngomong tentang produktif atau yang lain, kita ngomongin wakaf aja, menjelaskan apa bedanya wakaf dengan ini dengan itu, itu penting. Karena juga secara prosedural hukum juga beda kan. Jadi misalnya dia mulai dari ada ikrar wakafnya, ada akadnya segala macam kan. Tidak nama ini kalau bahkan balik nama selesai kan. Misalnya kayak gitu-gitu. Karena itu juga kalau nggak dijelaskan pada publik, pada para penghakim ataupun siapa, itu juga bisa membingungkan. Kedua, kalau lihat prospeknya, dan saya juga mendengar cerita dari para senior tentang luar biasa ya berarti wakaf itu ya. Berarti memang tinggal kita mampu saja menurut saya ke depan. Kita bisa, bahkan saya kami punya greget juga depan kapan-kapan mungkin lembaga kita yang Darul Quran secara ini perlu jadi lembaga wakaf juga. Jadi kayak gontor kayak apa gitu. Jadi semuanya memang diserahkan pada umat, tidak dikelola sendiri gitu. Baik. Itu pemikiran yang masih jadi bahasan di kami. Tapi menurut saya lembaga-lembaga yang dari wakaf itu dan juga pesantren, banyak kita punya pesantren saya kalau memang diarahkan buat umat, saya kira memang satunya wakaf itu yang terbaik, karena memang kalau dibanding hibah dibanding yang lain itu wakaf itu kan memang langsung hubungannya sama Allah. Jadi selalu saya sampaikan bedanya kerennya wakaf sama sedekah itu ini loh gitu. Jadi kalau kita bertransaksi di antara kita nazir sama wakif, selesai nih. Kenapa? Kita udah selesaikan di atas gitu. Jadi kita kita ngelola doang gitu. Jadi supaya dia manfaat juga tumbuh kepada yang lain, maka jadikan dia wakaf produktif. Jadi dia selalu berkembang. Karena juga sebenarnya kan kalau dari wakaf produktif misalnya pesantren kan juga bisa buat operasional pesantren. Betul. Jadi supaya bisa kok wakaf buat operasional gaji orang pesantren, ya bisa gitu ya kan. Jangan kan buat orang pesantren, buat kerabat aja boleh. Karena kan acuan hadisnya betul. Jadi memang kayak gitu-gitu kan memang masih banyak yang belum paham. Itu udah kalau saya bahasa saya udah high gitu kayaknya. Ya baik. Ya memang pada akhirnya kalau basisnya pesantren kan sekarang mungkin KNKS juga menumbuhkan kan perluasan pengembangan ekonomi pesantrennya berbasis wakaf produktif lagi, wah itu tambah keren sih sebenarnya. Dan juga banyak orang yang nggak tahu juga misalnya ada hotel tapi dia wakaf produktif misalnya. Itu kalau kita dengar cerita-cerita tentang di Arab Saudi atau di daerah sekitar Mekah, banyak hotel yang wakaf. Itu kan orang jadi keren banget ya gitu. Jadi sama lah. Kalau orang udah mulai dari pesantren, mungkin saya yakin orang akan mulai beralih ke hal lain yang bisa. Ternyata hotel itu bisa jadi wakaf. Termasuk misalnya kita sekarang lagi beberapa orang menyerahkan rumah-rumah tahfiz, dia bangun sendiri
Oke. Dia operasional sendiri, tapi dia serahkan sebagai wakaf. Wah, Masya Allah. Jadi dia biaya itu dari mana? Ya itu wakaf produktif saya. Oh. Itu udah mulai ini berapa kita udah. Biasanya kan ngasih rumah doang atau Iya, tanah doang kosong gitu ya. Kosong, iya. Jadi dia maunya itu. Jadi kita cuma ngasih kurikulumnya, nyiapkan gurunya, biaya semua. Oke. Itu berapa? Ya. Terakhir, apakah ada project yang lagi dimimpikan oleh PPP Darul Quran terkait wakaf produktif? Ya, yang jelas kita kalau bisa sih merambah ke yang lain ya, misalnya bicara ini hal yang bersifat bisnis gitu ya, hotel gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa hotel itu atau mengembangkan sawah-sawah yang produktif dari wakaf gitu ya. Karena memang kalau lihat jumlah pesantren kita, sawah yang kita punya itu belum mampu memberikan kepada mana. Jadi kalau kita bisa punya sendiri, dia bisa wakaf. Ya insya Allah aman. Itu penting hotel, karena wali santri kan kalau jenguk harus ya, sebagian kayak kita sudah satu hotel kita yang kita punya hotel city itu depannya ada 2 menara begitu ya. Ini satu buat santri premium namanya. Oke. Yang satu lagi buat kalau orang tuanya datang. Oh, baik. Jadi dia datang dia bayar di situ. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terakhir nih. Terakhir lagi. Mas Anang, buat teman-teman nazir di sana, di luar sana, kalau mau masuk ke dalam wakaf produktif ini, saran terbaiknya seperti apa? Ya, saya kira yang penting saran yang terbaik dari kita, dari saran saya adalah ya tentu pertama harus memberikan sosialisasi literasi yang masif tentang jadi teman-teman bisa menjelaskan tentang wakaf dan wakaf produktif itu seberapa hebatnya wakaf produktif itu. Mungkin kalau perlu ditambahkan juga histori-histori selama ini tentang pengembangan wakaf, misalnya contoh di Mekah ada segala macam itu kan ya. Jadi saya kira itu mungkin akan menggugah orang pada untuk wakaf produktif, dan juga jangan terlalu besar. Misalnya wakaf produktif, buat wakaf produktif untuk sawah misalnya, cuman misalnya untuk 100 ribuan gitu, boleh ya. Baru dikenalkan atau ditembak tinggi kan orang yang gitu. Jadi jadi menurut saya itu mulai kecil, walaupun nanti mungkin bisa ada juga donatur yang mungkin menyerahkan semuanya. Saya kira itu. Tapi tergantung teknik teman-teman bisa menjelaskan, mensosialisasikan, karena memang menurut saya soal wakaf ini memang butuh semua orang yang terlibat di dalam itu secara masif meliterasi ya. Iya, betul, setuju sih. Ya. Itu memang kalau saya ikutin kegiatan-kegiatan di teman-teman BWI, teman-teman forum wakaf itu bicaranya literasi, saya setuju banget. Iya. Meskipun kadang pengetahuan sama amal suka gak nyambung ya. Yang penting ngomong dulu ya. Iya, banyak. Sudah tahu tapi gak jalan ya. Tapi lebih baik lah, seenggaknya kan sudah tahu ya. Daripada gak tahu sama sekali malah gak jalan-jalan juga. Oke, literasi setuju lah kalau gitu. Makanya ini juga ada kanal YouTube Bangga Wakaf ini untuk membantu literasi terkait wakaf produktif, wakaf juga secara umum, agar rekan-rekan semua di luar sana itu semakin tercerahkan tentang beragam proyek wakaf yang dilakukan ya. Baik, saya pikir waktu juga yang batasi. Terima kasih banyak nih Mas Anang dari PPP Darul Quran sudah berbagi cerita tentang lembaganya dan juga program-program wakafnya termasuk wakaf produktifnya ya. Ada Institut Darul Quran, ada Dakumart, ada Jamur, ada macam-macam lah ya. Semoga sukses dan Allah mudahkan selalu, limpahkan keberkahan selalu Mas Anang. Terima kasih banyak, dan sahabat Bangga Wakaf, jangan lupa klik like ya, kemudian komen, subscribe juga jangan lupa. Klik loncengnya juga, sebarkan juga kanal ini, di-share ke teman-teman Anda supaya lebih banyak lagi yang dapat kebermanfaatan. Mari bersama kita bangun wakaf, khususnya wakaf produktif, karena wakaf sejatinya dari umat, oleh umat, untuk umat, dan memang sudah saatnya kita bangga wakaf. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.